Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam tangguh. Di pagi hari ini anakku sekalian, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran, yaitu belajar dari rumah. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin, yaitu bab 1 teks berita. Namun untuk KD pagi hari ini adalah KD keterampilan dengan nomor KD, yaitu KD 4.1 dengan bunyi menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan memotivasi, baik yang dibaca ataupun yang didengar. Dari KD tersebut akan kita kembangkan menjadi sebuah tujuan pembelajaran sebagai berikut ya, anak-anak sekalian mohon diperhatikan. Untuk tujuan pembelajaran KD ini adalah setelah kegiatan pembelajaran dengan media daring pada KD 4.1 ini, siswa atau peserta didik dapat menyimpulkan dan menanggapi isi teks berita dengan tepat. Nah, itu tadi anak-anak sekalian untuk tujuan pembelajaran KD 4.1. Kita teruskan. Setelah nanti selesai kegiatan pembelajaran ada proses penilaian, tentunya penilaiannya adalah penilaian kompetensi keterampilan. Sebagai berikut, penilaian pembelajaran untuk KD 4.1 adalah kompetensi keterampilan, kemudian juga ada kompetensi sikap. Dalam hal ini sikap sosial, yaitu tanggung jawab dalam menyimpulkan dan menanggapi isi teks berita secara mandiri. Jadi nanti untuk penilaiannya, kegiatannya adalah penilaian keterampilan dan juga penilaian kompetensi sikap tanggung jawab dilaksanakan dengan mandiri. Untuk mendukung tujuan pembelajaran dan nanti dalam proses penilaian, maka akan kita sampaikan materi-materi pembelajarannya adalah sebagai berikut. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam tujuan pembelajaran itu ada 2 poin sebenarnya, yaitu menyimpulkan dan menanggapi isi berita. Kita mulai dengan menyimpulkan berita atau menyimpulkan isi berita. Anak-anakku sekalian, berita itu memuat informasi yang lengkap dan panjang. Karena dalam teks berita itu memuat uraian atau penjelasan unsur-unsur 5W plus 1H. Setelah kita memahami isi berita, mungkin ya kita membaca di surat kabar atau melihat di televisi, kadang kita akan membuat sebuah kesimpulan dari isi berita tersebut berdasarkan informasi yang kita terima dengan bahasa atau dengan kalimat kita sendiri tanpa merubah inti dari isi berita tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa menyimpulkan berita itu adalah menyusun kata-kata akhir atau mungkin juga menyusun dengan kalimat ya dari sebuah uraian berita tanpa merubah unsur-unsur atau pokok-pokok berita sehingga menjadi lebih ringkas karena hanya menuliskan poin-poinnya saja. Nah, dalam menyimpulkan berita itu kita bisa menggunakan kata-kata atau bisa juga menggunakan kalimat kita sendiri, menggunakan bahasa kita sendiri, yang penting tanpa mengurangi pokok-pokok berita, yaitu yang terdiri dari unsur
5W plus 1H. Itu yang tidak boleh ditinggalkan ya. Oke, anak sekalian, kita teruskan. Ada langkah ya, langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita. Yang pertama tentunya kita harus mendengarkan berita itu, kali itu di radio atau di televisi. Atau kita akan membaca berita yang ada di surat kabar, di majalah. Tentunya semuanya harus dilaksanakan dengan saksama, dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua adalah mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita yang merupakan jawaban dari unsur berita 5W plus 1H. Kemudian yang ketiga adalah menyeleksi ulang pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Itu kira-kira yang kita tulis unsur 5W plus 1H itu sudah lengkap apa belum, kita seleksi ulang. Kemudian yang keempat adalah menyusun simpulan pokok-pokok berita dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Kemudian yang kelima, awali dengan menggunakan kata jadi. Nah, gitu ya. Jadi itu berarti kata akhir ya. Atau mungkin juga bisa menggunakan awal kalimat kita, awal kesimpulan kita. Berdasarkan isi berita di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, itu untuk mengawali sebuah kesimpulan atau paragraf kesimpulan isi berita. Demikian tadi anak-anak sekalian untuk langkah-langkah menyimpulkan berita. Jadi ada 5 ya, 5 langkah. Ini ada sebuah contoh teks berita. Coba mohon diperhatikan apakah contoh teks berita ini lengkap unsurnya atau unsur 5W plus 1H apa tidak. Kita bacakan ya. Pada setiap akhir tahun pelajaran, sekolah kami menyelenggarakan kegiatan US atau ujian sekolah dan UN, ujian nasional. Kegiatan US dan UN ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 9 yang sudah memenuhi syarat. Kegiatan US dan UN ini diselenggarakan karena sekolah harus memberikan hasil belajar siswa selama 3 tahun bersekolah. Pelaksanaan US dan UN sesuai jadwal yaitu minggu kedua bulan April dengan harapan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, itu tadi anak-anak sekalian contoh sebuah teks berita yang simpel saja. Apakah isi berita ini memenuhi unsur 5W plus 1H apa tidak? Dan nanti akan kita buat sebuah kesimpulan dengan poin-poinnya saja. Kita coba, kita cek kesimpulan berita ya. Kesimpulan berita itu harus bisa menjawab unsur 5W plus 1H. Terbukti apa tidak, kita lihat. Ada poin yang menjawab pertanyaan kapan atau when, yaitu akhir tahun pelajaran. Itu menjawab pertanyaan kapan. Ya. Kemudian yang kedua, kegiatan US dan UN itu untuk menjawab pertanyaan apa atau what. Jadi ada ya, kalau ada pertanyaan apa kegiatannya, yaitu kegiatan US dan UN. Kapan dilaksanakan akhir tahun pelajaran itu ya. Kemudian yang ketiga, seluruh siswa kelas 9 menjawab pertanyaan siapa. Kemudian yang keempat, di sekolah kami menjawab pertanyaan where, di mana. Kemudian yang kelima, karena sekolah harus memberikan hasil belajar siswa untuk menjawab mengapa. Ya. Kemudian yang keenam,
dengan harapan US dan UN berjalan dengan lancar. Itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Jadi teks berita itu bisa kita simpulkan dengan poin-poin 1 sampai 6. Dengan demikian isi teks berita itu lengkap 5 unsur yaitu 6 unsur yaitu 5W plus 1H. Demikian tadi anak-anak sekalian untuk kesimpulan isi berita sudah kita sampaikan secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah menanggapi isi berita. Anak-anak sekalian, setelah kita membaca atau menonton sebuah berita dan kita sudah mencoba untuk menyimpulkan isi berita tersebut, seringkali kita juga menanggapi atau mengomentari isi berita tersebut. Tanggapan kita atau komentar kita itu bisa saja hanya dalam bentuk lesan, secara langsung. Lesan berarti ucapan langsung. Ketika kita mendengar berita langsung kita berkomentar ya secara lesan. Tetapi kadang ada yang menanggapi sebuah berita dengan tulisan atau secara tertulis dan serius lagi ya. Mungkin ada hal yang perlu ditanggapi secara serius. Sebab dalam menanggapi itu atau dalam berkomentar berita itu ada beberapa jenis ya. Kita berkomentar ya jenisnya macam-macam ya. Ada yang kita berkomentar ya setuju dengan berita itu ya. Kita berkomentar atau menanggapi menerima tapi dengan saran, memasukkan saran. Kemudian kita mendengar berita atau membaca berita kita mengkritik dan bahkan kita menyanggah, memberikan sanggahan atas isi berita. Nanti akan kita bahas satu persatu, kita menyetujui berita itu yang seperti apa, kita memberikan saran itu seperti apa, kita memberikan kritik itu seperti apa, dan bahkan kita menyanggah atau menolak isi berita itu seperti apa. Kita lanjutkan anak-anak sekalian. Ini ada sedikit penjelasan, setuju, saran, kritik, dan sanggahan. Ya, kita mulai dengan persetujuan ya. Nomor 1 ya. Setuju atau persetujuan adalah tanggapan atau komentar positif tentang isi sebuah berita karena mungkin isi berita itu sesuai dengan hati dan pikiran kita ya. Jadi kita setuju saja, bahkan mendukung ya. Kemudian yang kedua, saran ya. Kita juga bisa menanggapi dengan memberikan saran ya. Tanggapan saran adalah bentuk tanggapan isi berita untuk menyempurnakan isi ya, mungkin isinya perlu disempurnakan ya, mungkin juga menyarankan supaya lebih sempurna lagi bahasanya ya, atau mungkin dari segi struktur berita. Jadi ini agak memberikan masukan ya untuk lebih menyempurnakan berita tersebut. Kemudian lebih meningkat lagi, kita bisa saja mengkritik. Ya, kritik adalah bentuk tanggapan isi berita dengan menilai kekurangannya dan berusaha untuk membantu memperbaiki berita tersebut. Jadi kita menilai, mengevaluasi, tapi dari segi kekurangannya. Ya. Ini lebih dekat pada ya. Menanggapi negatif ya gitu. Dan yang paling keras adalah menanggapi dengan menolak, menyanggah. Nah, maksudnya apa? Sanggahan adalah bentuk penolakan atau ketidaksetujuan atas isi berita atau informasi, bahkan menentang apa yang dimuat dalam berita tersebut ya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan tanggapan. Jadi
Kita bisa saja menanggapi sebuah isi berita, tetapi harus ya memperhatikan beberapa hal ya. Di antaranya adalah ya satu, tanggapan kita harus sesuai dengan masalah yang diberitakan. Jangan sampai keluar dari masalah ya. Yang kedua, tanggapan harus dapat mempercepat pemahaman isi berita. Jadi kita menanggapi sehingga lebih cepat lagi kita memahami isi berita. Yang ketiga, tanggapan disampaikan dengan kalimat yang lugas, yang mudah dipahami, tidak menimbulkan salah tafsir ya. Yang keempat adalah tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Nah, ini beberapa yang harus diperhatikan dalam menyampaikan sebuah tanggapan. Jadi jangan emosional ya. Kemudian kita teruskan, ada beberapa contoh kalimat awal dalam tanggapan, baik yang berupa persetujuan, saran, kritik, bahkan tadi penolakan atau sanggahan. Kita mulai. Yang pertama, contoh kalimat yang menyatakan atau memberikan tanggapan setuju. Ya, gitu ya. Ini hanya contoh aja. Atas berita itu saya sangat sependapat karena dikasih alasan ya. Jadi ini menyatakan persetujuan, menerima ya. Yang kedua, saran. Menurut saya berita itu sebaiknya dibuat seperti apa, misalnya dituliskan, diberi alasan. Bisa juga dengan seyogianya ya. Menurut saya berita itu seyogianya dirubah atau ditambah lagi, misalnya itu saran ya. Itu. Kemudian lebih tinggi lagi untuk tanggapan kita, lebih ya dapat dikatakan lebih keras lagi, yaitu kritik. Isi berita itu kurang lengkap dan kurang titik-titik. Ya, itu ya. Itu merupakan kritik karena kurang lengkap, dikritik ya, atau kurang bahasanya kurang sesuai dengan pembaca, dikritik ya. Nah, yang paling keras adalah menolak atau menyanggah. Kita boleh ya dalam berita itu menolak. Contoh awal kalimatnya adalah apa yang disampaikan dalam berita berupa berita bohong. Ya, kita ulang ya. Apa yang disampaikan dalam berita itu adalah berupa berita bohong atau hoak karena itu menyanggah. Jadi menyanggah apa yang diberitakan, mengatakan itu berita bohong. Ya. Mengapa dikatakan bohong atau hoak? Ya karena diberi alasan ya. Karena tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya itu gitu ya. Jadi kita menyanggah. Ya demikian tadi anak-anak sekalian, contoh kalimat awal dalam menanggapi sebuah isi berita. Akhirnya kita sampai pada bagian penutup. Anak-anak sekalian, demikian tadi anak-anakku sedikit paparan KD 4.1 menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan memotivasi yang dibaca atau yang didengar. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan dalam menyimpulkan isi berita, baik yang dibaca atau didengar, dengan harapan anak-anakku sekalian bisa memahami, menyimpulkan, dan menanggapi isi berita itu dengan benar. Ya. Kemudian nanti setelah selesai pembelajaran ada tagihan untuk KD 41, tagihan nilai tentunya ya. Itu untuk penilaian kompetensi keterampilan KD 41 akan disampaikan secara terpisah. Ya, nanti kita buat, kita sampaikan tugas apa yang harus dilaksanakan atau dikerjakan oleh anak-anak sekalian. Kemudian untuk penilaian sikap rasa tanggung jawab, ini sikap kompetensi sikap sosial ya, rasa tanggung jawab akan kita nilai dari ketepatan waktu pengiriman tugas dan kelengkapan jawaban.
Kemudian setelah anak sekalian melaksanakan atau mengerjakan tugas atau pekerjaan ditulis di atas kertas buku maksimal 2 halaman. Ini harus ditulis karena ini berupa keterampilan ya, bukan pilihan ganda tapi keterampilan menulis. Setiap halaman kertas harus ditulis nama, kelas, dan nomor absen dengan jelas. Kemudian yang agak besar di atas kanan ya, atas bagian kanan ditulis seperti itu. Kemudian kertas pekerjaan difoto dengan jelas dan dikirim japri ya ke nomor saya paling lambat pukul 14. Pengiriman tugas ya tadi sudah kita sebutkan ke nomor japri, nomor saya ya. Pengiriman melebihi batas waktu akan mendapat pengurangan nilai. Begitulah tadi anak-anak sekalian aturan pengiriman tugas untuk KD 4.1. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih pada anak-anak sekalian. Selamat belajar, semoga sukses untuk anak-anakku sekalian. Demikian kata akhir, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.